wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Putri Pinang Masak yang berada di daerah Jambi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Selamat menyaksikan. Putri Pinang Masak, sebuah cerita rakyat Jambi oleh kelompok 6. Dosen pengampu Yunita Nurpriyasari, MPD. Konon, di Jambi hidup 7 pasang putra-putri yang dilahirkan secara kembar. Ketujuh putra tersebut menjadi pemuda yang gagah berani, sedangkan ketujuh putri tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Dari ketujuh putri tersebut, salah seorang di antara yang termolek, Putri Pinang Masak namanya. Suatu hari, Putri Pinang Masak tiba-tiba hilang. Ketujuh saudara laki-lakinya sibuk mencari kesana kemari, namun tidak juga ditemukan. Hilang kemanakah Putri Pinang Masak? Siapa yang telah menculiknya? Berhasilkah ketujuh saudara laki-lakinya tersebut menemukannya? Kecantikan Putri Pinang Masak terdengar hingga ke negeri seberang. Pada saat itu, Raja Dewa Sikaraba yang belum menikah berkeinginan untuk meminang Putri Pinang Masak. Ampun Baginda, Ada apa kalian datang kemari? ampun Baginda. Mohon maaf kedatangan hamba di sini lancang Baginda. Hamba hanya ingin menyampaikan informasi bahwa di negeri seberang ada putri yang cantik jelita Baginda, yang bernama Putri Pinang Masak. Dia belum menikah Baginda. Apa? Benar Baginda, Baginda bisa menjadikannya permaisuri dan mendapatkan keturunan tahta Baginda. Raja pun mulai menaruh hati dengan Putri Pinang Masak dan berniat untuk Baiklah, saya akan meminang Putri Pinang Masak untuk menjadikan permaisuri saya. Terima kasih Baginda. Baiklah kalau itu kami mohon undur diri. Pengawal. Ampun Baginda, mohon sampaikan perintah Baginda. Kirimkan surat ke Putri Pinang Masak di negeri seberang bahwasanya aku ingin meminangnya untuk dijadikan permaisuri. Jikalau putri tersebut menolak, bawa dia ke hadapanku. Perintah Baginda akan kami laksanakan. Pengawal Raja Dewa Sikumbara pergi menemui Putri Pinang Masak. Ketika itu mereka melihat Putri Pinang Masak sedang duduk di taman. Betapa terkesimanya dua orang pengawal ini kepada Putri Pinang Masak. Mana Putri Pinang Masak itu? Sungguh cantik Mbak Bidadari. Kau benar Putri Pinang Masak, benar-benar cantik. Mohon ampun Putri. Siapa kalian? Kami dari negeri seberang. Kami kemari ingin menyampaikan pesan dari Raja Dewa Sikumbara. Putri pun membaca isi surat tersebut dan mengetahui bahwa Raja Sikumbara ingin menikahinya dan ingin menjadikannya sebagai seorang permaisuri. Tolong sampaikan kepada raja kalian bahwa saya belum siap untuk menikah dengannya. Itu artinya Putri menolak. Iya. Mohon maaf Putri, kami harus membawa Putri secara paksa.
Apa yang kalian lakukan? Tolong! 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 Pada suatu hari, seluruh warga heboh karena tiba-tiba Putri Pinang Masa hilang. Ketujuh saudara laki-lakinya sibuk mencarinya ke sana kemari, namun tak juga mereka temukan. Putri Pinang Masa! Putri! Di mana Putri? Kemudian Roger yang gagah dan pemberani pergi menyusuri berbagai tempat hingga bertemu dengan Datuk Motah. Datuk, permisi Datuk. Ya, ada apa? Datuk, saya sedang mencari kakak saya, Putri Pinang Masa. Apakah Datuk bisa membantu saya? Jika begitu, akan mulai dulu apa yang terjadi pada kakakmu. Kakakmu Putri Pinang Masa dibawa kabur oleh pengawal dari Raja Dewa Sikaramba dan akan dikawinkan dengan raja tersebut oleh Paduka Telni Talanai dari Jambi. Baiklah Datuk, saya akan memberitahu saudara-saudara saya. Tunggu, sebelum kamu memberitahu kepada saudaramu, saya akan memberikan ini kepadamu untuk membantu kamu dalam menghadapi musuh. Terima kasih Datuk. Saya mohon undur diri Datuk. Setelah mendengar kabar keberadaan kakaknya, Roger segera melaporkan kabar itu kepada saudara-saudaranya. Mereka kemudian berkumpul untuk mengadakan musyawarah. Wahai saudara-saudaraku, hamba mendapatkan informasi dari Datuk Motah bahwa Putri Pinang Masa dibawa oleh Raja Sikumbara. Di antara kita, siapa yang akan menyelamatkan Putri Pinang Masa? Wahai adikku Roger, kita tahu bahwa di antara kita bersaudara ini, engkaulah yang paling gagah dan pemberani. Sudah sepantasnya engkaulah yang menjemput Putri Pinang Masa ke Jambi. Benar abangku, kami setuju apa yang dikatakan Marudin Sakti. Akhirnya diputuskan Roger diutus ke Jambi untuk membawa pulang Putri Pinang Masa dengan damai. Keesokan harinya, Roger berangkat ke Jambi seorang diri. Kakanda, hamba mohon pamit undur diri untuk menjemput Putri Pinang Masa. Tolong doakan hamba selamat di perjalanan. Ini abang bekalmu untuk di perjalanan. Semoga engkau selamat sampai tujuan adikku. Doa kami menyertaimu. Baik. Ketika itu, negeri Jambi dijaga ketat karena terjadi pertentangan antara Raja Telni Telanai dengan Belanda. Maaf anak muda, engkau siapa? Kau dilarang untuk memasuki istana ini. Mohon maaf atas kelancangan hamba. Hamba Roger dari negeri seberang. Apa tujuanmu menemui Baginda? Hamba ingin membantu Baginda untuk melawan Belanda. Baiklah jika begitu, kau diizinkan masuk. Setelah melakukan perundingan dengan para pengawal istana, Roger pun diizinkan untuk menemui Raja Telni Telanai. Hai orang muda, kamu siapa dan dari mana asalmu? Mohon maaf Baginda, hamba Roger dari negeri seberang. Ada apa gerangan kau datang kemari? Hamba ingin membantu Baginda untuk melawan Belanda. Baiklah, kamu boleh tinggal di istana ini. Setelah itu, Roger tinggal di istana kerajaan Jambi. Putri Pinang Masa telah mengetahui keberadaan adiknya itu, namun ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang hubungan mereka. Pada saat sebelum berangkat ke medan perang, diam-diam Putri Pinang Masa menemui adiknya. Adikku, Kakak, mengapa engkau kemari? Hari sudah malam. Apakah ada yang mengganggumu? tidak adikku, aku datang kemari untuk memberikan selendang cinta ini kepadamu. Semoga ini bisa membantumu ketika berperang nanti. Terima kasih kakak. Doamu selalu menyertaiku. Kembalilah cepat sebelum orang melihatmu. Baiklah adikku.
Keesokan harinya, Raja Telni dan pasukannya menemui Belanda dan menyuruh Belanda untuk meninggalkan tempat itu sebelum mereka mengusir dengan paksa. Namun, Belanda menolak dan tidak akan pergi dari sana karena merupakan daerah kekuasaan Belanda. Dan mereka sudah lama berada di tempat tersebut dan yang seharusnya pergi adalah Raja Telni. Terjadilah perdebatan hebat di antara Raja Telni dan Belanda. Perang pun terjadi antar pasukan Raja Telni dan Belanda berbekal cindai dan kesaktiannya. Akhirnya Raja Dewa datang menemui Putri Pinang Masa. Ada apa kalian datang kemari? Aku ingin mencari Putri Pinang Masa. Aku ingin meminangnya untuk jadikan permaisuri. Apakah ada dia di sini? Ada, tunggu sebentar. Putri, Putri, ada yang mencarimu. Hah? Kamu Putri Pinang Masa? Iya. Saat dikejar-kejar oleh Sang Raja Dewa, Putri Pinang Masa pun tak sengaja menyenggol bahu Raja Telni dan Raja Telni Telanai membantu Sang Putri Pinang Masa untuk melawan Sang Raja Dewa. Ada apa? Karena saat berperang dengan Sang Raja Dewa, tangan Raja Telni terluka. Kemudian Sang Putri Pinang Masa membawa Sang Raja Telni untuk diobati tangannya ke istana. Tanganmu terluka. Mari kita ke istana. Akhir cerita, tak lama setelah kejadian tersebut, Putri Pinang Masa mengalami sakit keras hingga meninggal dunia. Putri, apakah ada yang ingin Putri sampaikan? Mungkin umur saya tidak lama lagi. Tolong panggilkan Raja Telni untuk datang kemari. Putri Pinang Masa ingin menemuinya. Ada apa? Dia sedang sakit dan membutuhkanmu. Baiklah, saya akan menemuinya sekarang. Ada apa, Putri? Baiklah, kalau begitu saya sekarang akan mencarikan obat untukmu. Tak lama setelah Raja Telni pergi mencarikan obat untuk sang putri, ternyata sang putri telah tiada. Ada apa dengan Putri? Dan para Putri pengawal sudah serta tiada. Raja Telni merasa sedih atas kepergian sang putri. Hal yang patut dicontoh dari cerita Putri Pinang Masa adalah sifat gemar menolong tercermin pada perilaku raja dan sifat pandai membalas budi yang tercermin pada perilaku Raja Dewa Sikaraba. Serta pesan moral yang bisa kita dapat adalah satukan erat hubungan persaudaraan dan hindari pengkhianatan.
Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Halo guys, tugas kita sudah selesai. Balapan aja daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Behind the scene. Video ini behind the scan kita melakukan video. Jadi kita bakal nge-review bakso. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa gak. Halo. Jadi kita bakal buat bahai ke kandang. Woi Roger, Siapa lagi? ayo awak berdua dia. Apa kita? Harus satu dulu. Temanmu di sini, kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Kakak saya Putri Pinang Masak. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Tiga. Oleh Raja Cikaramba. Balapan aja daripada gigi lo. Menyampaikan pesan dari Yang ini udah gendut suka marah-marah. kami ketemu. Ulang. Saudaraku. Kita siapa yang akan menyelamatkan Putri Pinang Masak? Bahwa hamba mendapatkan Ketika kesepian menyerang diriku, Kau enak badan rasa gak menentu. Raja. Tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Ella. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini, kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya Sekarang akan jika nanti kita Jangan lihat mati sekali. ingatlah